Orang sering berkata, di dunia ini hanya ada satu sosok yang selalu baik, ibu. Kalimat itu terdengar indah dan memang benar, cinta seorang ibu luar biasa. Tapi izinkan aku bertanya dengan jujur, apakah hanya ibu yang berjuang? Lalu bagaimana dengan ayah? Jika ayah tidak keluar rumah setiap pagi, mencari pekerjaan, menelan lelah dan panas, dari mana kekuatan ibu bisa terus ada? Jika ayah tidak bekerja keras setiap hari, bagaimana mungkin kita bisa tumbuh seperti hari ini? Coba kita jujur pada diri sendiri. Dari semua uang yang ayah hasilkan selama hidupnya, berapa banyak yang benar-benar ia nikmati untuk dirinya sendiri? Hampir tidak ada. Sebagian besar habis untuk rumah, untuk sekolah, untuk makan, untuk masa depan anak-anaknya. Namun, dunia jarang membicarakan itu. Orang sibuk memuji pengorbanan ibu, dan itu tidak salah. Tapi ayah seringkali dilupakan, padahal ayah juga lelah. Ayah juga terluka oleh kerasnya hidup. Hanya saja, ia memilih berdiri diam, agar keluarganya tetap bisa bersandar. Ayah menahan capek tanpa mengeluh, menelan kecewa tanpa bercerita, dan tetap pulang membawa tanggung jawab, meski hatinya sudah habis tenaga. Anehnya, selama ayah masih kuat bekerja, ia hanya dianggap sebagai mesin pencari uang, bukan sebagai manusia yang punya perasaan. Dan ketika ayah sudah tua, ketika tubuhnya tak lagi sanggup bekerja, kata-kata itu mulai muncul. Ayah tidak pernah peduli. Padahal kenyataannya, ayah terlalu peduli, sampai lupa caranya menunjukkan. Benar, ibu selalu ada bersama kita setiap hari, tapi ayah, ia memilih berada di luar, di medan yang lebih keras, agar kita tidak perlu merasakannya. Cinta ayah tidak berisik, tidak penuh kata manis, tidak pandai ditunjukkan. Cinta ayah tersembunyi dalam diam, dalam penyesalan yang tak terucap, dalam pengorbanan yang jarang terlihat. Jadi tidak benar jika hanya ibu yang baik di dunia ini. Ayah juga baik, hanya saja caranya mencintai sering tersembunyi di balik sunyi. Jika cerita ini mengingatkanmu pada ayahmu, atau membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, kamu boleh berbagi ceritamu di kolom komentar. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk saling mengingatkan. Dan jika cerita-cerita reflektif seperti ini terasa dekat dengan hatimu, kamu bisa mengikuti channel ini, agar kita belajar menghargai cinta yang sering hadir tanpa suara, sebelum semuanya benar-benar terlambat.